Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rismawati selaku dosen mata kuliah Kepemimpinan. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvanul Andini dari kelas MA 23A05. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya, yaitu studi kasus kepemimpinan pada PT BNI. Nah, sebelumnya di sini saya akan memberikan informasi tentang latar belakang pada perusahaan PT BNI. Nah, PT BNI adalah penyediaan layanan perbankan terkemuka di Indonesia. BNI didirikan pada 5 Juli tahun 1946 sebagai bank pertama yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, debut BNI sejak berdiri adalah dengan mengedarkan ORI sebagai alat pembayaran resmi sejak 30 Oktober 1946. Nah, nama BNI atau Bank Negara Indonesia digunakan sebagai identitas resmi bank sejak tahun 1968. Namun dalam perkembangannya, bank ini lebih dikenal sebagai BNI 46. Pada tahun 1988, perusahaan memutuskan untuk mengubah nama panggilan menjadi Bank BNI. Alasan perbankan ini adalah agar lebih mudah diingat oleh nasabah. Sejak tahun 1992, status hukum Bank BNI telah diubah menjadi perusahaan terbuka. Hal ini sesuai dengan perubahan nama menjadi PT Bank Negara Indonesia Persero. Nah, selanjutnya di sini ada permasalahan pada PT BNI, yaitu permasalahan tentang pembobolan BNI oleh Maria Pauline. Di sini saya akan menjelaskan kronologi kasus tersebut. Nah, kasus pembobolan yang melibatkan Maria Pauline Lumawa terjadi antara Juli 2002 hingga Agustus 2003, di mana ia melakukan penipuan menggunakan letter of credit palsu senilai 1,7 triliun pada PT BNI. Maria Pauline yang merupakan pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia berhasil mencairkan dana dari PT BNI dengan memanfaatkan dokumen palsu meskipun perusahaan tersebut tidak pernah melakukan ekspor. Selanjutnya, selama periode tersebut, BNI memberikan pinjaman sebesar USD 136 juta kepada PT Gramarindo Mega Indonesia. Investigasi internal BNI dimulai pada Juni 2003 setelah adanya kecurigaan terhadap transaksi keuangan perusahaan tersebut. Namun, Maria Pauline telah melarikan diri ke Singapura pada September 2003 sebelum penangkapan beberapa pelaku lainnya. Nah, pada akhirnya Maria Pauline Lumawa dihukum penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 800 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Setelah terbukti bersalah dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara. Selanjutnya ada dampak terjadinya kasus pembobolan di PT BNI Maria Pauline. Yang pertama itu ada kerugian finansial yang besar. PT BNI kehilangan uang sebesar 1,7 triliun karena ada pembobolan melalui transaksi letter of credit yang tidak nyata. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada keuangan bank, tetapi juga bisa mempengaruhi kepercayaan investor dan nasabah. Yang kedua ada dampak reputasi. Kejadian ini merugikan nama baik PT BNI yang merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia. Kejadian ini membuat nasabah dan investor meragukan keamanan dan keandalan sistem perusahaan. Yang ketiga ada peningkatan biaya operasional, yaitu setelah kasus ini terjadi, PT BNI mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memperkuat sistem pengawasan dan keamanan internal. Yang keempat ada regulasi kebijakan internal. Kasus ini membuat PT BNI melakukan penilaian dan perbaikan terhadap kebijakan internal dan prosedur operasional. Yang kelima ada dampak pada hubungan dengan otoritas keuangan. Nah, kondisi ini bisa mempengaruhi hubungan antara PT BNI dengan lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Selanjutnya ada solusi permasalahan kasus Maria Pauline. Nah, yang pertama ada peningkatan sistem keamanan, meningkatkan keamanan data dan transaksi untuk melindungi informasi pelanggan. Ini mencakup penggunaan teknologi enkripsi yang lebih maju. Nah, yang kedua,
Audit dan monitoring, melakukan audit internal secara teratur untuk memeriksa apakah semua prosedur dijalankan dengan baik dan menemukan kemungkinan pelanggan secepat mungkin. Nah, yang ketiga ada pelatihan karyawan, melakukan pelatihan rutin tentang etika dan kepatuhan kepada semua karyawan untuk meningkatkan pemahaman akan perlunya melindungi data nasabah. Selanjutnya ada tindakan pemimpin BNI. Yang pertama itu ada investigasi internal. Pemimpin BNI akan segera melakukan investigasi internal untuk mengetahui informasi tentang kasus dugaan penggelapan yang melibatkan kasus Maria Pauline. Nah, yang kedua ada peningkatan sistem pengawasan dan keamanan. Yaitu setelah kejadian tersebut, pemimpin BNI telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di bank. Selanjutnya yang ketiga ada sosialisasi dan pelatihan. Pimpinan BNI memberikan penjelasan kepada karyawan mengenai pentingnya etika dan integritas di tempat kerja. Mereka juga memberikan pelatihan tentang cara mencegah penipuan dan mengelola resiko. Selanjutnya ada pimpinan BNI melakukan monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu ada penetapan tim khusus. Setelah kejadian itu, pimpinan BNI membentuk tim khusus terdiri dari departemen-departemen berbeda, seperti hukum, kepatuhan, dan sumber daya manusia. Yang kedua ada pengumpulan data dan informasi, yaitu tim mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang kejadian tersebut. Yang ketiga ada analisis penyebab, yaitu setelah data dikumpulkan, tim menganalisis untuk menemukan penyebab utama dan insiden. Nah, yang keempat ada evaluasi prosedur dan kebijakan. Pimpinan BNI mengevaluasi prosedur dan kebijakan yang ada untuk menentukan apakah sudah memadai. Yang kelima ada pelibatan karyawan. Nah, monitoring dan evaluasi juga melibatkan karyawan dalam memberikan masukan mengenai lingkungan kerja dan prosedur yang ada. Selanjutnya ada perkembangan PT BNI. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada evaluasi sistem pengendalian internal. Yang kedua ada pelatihan etika dan integritas karyawan. Yang ketiga ada perubahan dalam manajemen risiko. Yang keempat ada program tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kelima ada pertumbuhan stabil pasca kasus. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu PT Bank Negara Indonesia didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1946. BNI adalah bank pertama yang dimiliki oleh pemerintah. BNI telah mengalami perkembangan dan tantangan, termasuk kasus pembobolan pada BNI oleh Maria Pauline pada tahun 2002 sampai 2003. Akibatnya, bank mengalami kerugian finansial sebesar 1,7 triliun. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal memiliki kelemahan. Oleh karena itu, BNI melakukan perubahan kebijakan untuk meningkatkan keamanan dan integritas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.